Pakan full itu artinya pakan anakan ayam pedaging yang kita pakai ya untuk pertumbuhan awal. Nah, itu jadi purnya itu masih 100% kita nggak campur dengan pakan alternatif. Karena di awal-awal kan tetap pertumbuhannya perlu banyak nutrisi ya. Nah, tapi setelah itu ayam KUB ini bisa kita campur lah gitu dengan pakan nanti yang memang menjadi konsen kita, pakan alternatif itu dengan azolla, dengan dedak, dengan ampas tahu yang difermentasi. Nah, halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, saya Rana Wijaya dari Kebun GPA Katulampa Bogor. Ya, di sini kami juga mengembangkan ternak ayam kampung, ayam KUB sebagai bagian dari integrasi kebun kami. Ayam KUB ini adalah ayam yang dirilis oleh Balai Penelitian Ternak di Ciawi. Ya, mereka menseleksi ayam-ayam Jawa Barat, ya, ayam-ayam unggul dari Jawa Barat selama 6 generasi. Nah, mereka cari yang produktivitas telurnya tinggi. Ya, jadi ayam KUB ini punya keunggulan produktivitas telurnya bisa mencapai 180 butir per tahun. Ya, jadi angka ini luar biasa, berarti 50% dari jumlah ayam yang kita pelihara indukannya bisa kita dapat telur. Kalau ayam kampung biasa rata-rata paling 90 butir per tahun telurnya. Ya, jadi produksinya jauh di bawah ayam KUB ini. Ya, pasti mereka seleksi yang pertumbuhan bagus, yang produktivitas telurnya tinggi, itu yang dijadikan indukan-indukan lagi sampai akhirnya keluar generasi yang mereka lepas sebagai ayam KUB. Saya dari Januari 2021, jadi kami baru mulai kurang lebih 10 bulan lah ya. Nah, jadi kami mulai waktu itu membeli dari penangkar ayam KUB yang mendapat lisensi dari Balai Penelitian Ternak. Ya, kami beli ke sana, lalu kami kembangkan, kami mulai waktu itu dengan 200 ekor. Nah, dari 200 ekor itu kami melakukan seleksi lagi. Jadi 20% terbaik, baik jantan maupun betina, itu yang kami simpan dan sekarang kita sudah proses memproduksi anak ayam sendiri, tapi dari indukan yang kami pilih yang pertumbuhannya bagus-bagus ya. Dan memang kalau dari uji pengalaman kami sih KUB cukup bagus ya, telurnya bisa di atas memang 50%. Rata-rata DOC ya, anak ayam umur 1 hari itu rata-rata Rp7.000 per ekor, rata-rata itu normal lah. Satu box itu 100 ekor, jadi satu box itu 100 ekor. Kalau di penangkar perusahaan yang memproduksi anak ayam atau DOC ya, itu satu box itu ya harus 100. Awalnya angka mati mungkin hitungan kami sih sekitar 20% ya, karena kami kan nggak full vaksin ya, kami nggak full ngikutin program vaksin. Nah, waktu itu sempat banyak masalah kena penyakit gumboro. Ya, jadi beraknya putih gitulah pokoknya di pencernaannya lah. Nah, tapi setelah kami tahu cara ngobatinnya, akhirnya terselamatkan. Ya, jadi sekitar 20-30% yang bermasalah. Setelah itu semuanya kita bisa amankan. Ada yang kita jual, ya, dan ada yang kita memang simpan untuk dijadikan indukan. Jadi indukan yang sekarang berasal dari yang 200 ekor itu. Ya, aduh kita nggak hitung. Pokoknya sisanya yang kita nggak pakai kita jual aja. Ya, kita jual, kita potong. Nah, itu sisa yang kita nggak pakai kita jual. Mungkin orang lain mau ngembangin ayam KUB tapi nggak mau anakan. Misalnya yang udah darah gitu ya, udah umur-umur 2 bulan, umur-umur 6 minggu ya kita jual. Jadi mereka, tapi masih terbatas yang bisa ditempuh dengan kereta api. Ya, kalau yang pakai pesawat kita nggak bisa kirim. Harga bervariasi, kadang-kadang kalau darah kita jual, kalau anakan ya 6 minggu kita jual sekitar 25.000. Kalau yang udah agak besar kita jual mungkin sekitar 35-40 gitu ya. Tapi belum indukan ya, masih bakalan ya. Dia kalau kita lihat sih dia kan karakter ayam kampung, bandel sebetulnya ya. Pemanas kita berani lepas, umur 2 minggu udah berani lepas, nggak pakai lampu lagi ya, dia udah bisa. Yang penting tertutup ya. Kemudian pakan juga standar lah ya. Awal-awal kita memang pakai pakannya ayam untuk anakan ayam pedaging, tapi kita mulai oplos dengan pakan alternatif. Jadi paling pakan full itu paling 2 minggu lah, kesananya udah bisa kok dicampur dengan pakan lain gitu. Pakan full itu artinya pakan anakan ayam pedaging yang kita pakai ya untuk pertumbuhan awal. Nah, itu
Jadi purnya itu masih 100%, kita nggak campur dengan pakan alternatif. Karena di awal-awal kan tetap pertumbuhannya perlu banyak nutrisi ya. Nah tapi setelah itu ayam KUB ini bisa kita campur lah gitu dengan pakan nanti yang memang menjadi konsen kita, pakan alternatif itu dengan azola, dengan dedak, dengan ampas tahu yang difermentasi. Waktu kami mau ternak, kami udah siapin. Nah ini pohon indigo vera. Waktu itu kami memang udah berpikir pohon-pohon indigo vera ini salah satu tambahan untuk pakan ternak kami. Jadi kami tanam dulu sebelum ayam ini ada. Nah di awal kami mencampur pakan pabrik ya dengan dedak, ampas tahu ya, sambil kami cari pabrik-pabrik tahu yang ada. Dapat setelah bahan-bahan mulai dapat supply, kami fermentasi. Nah hijauannya kami pakai indigo vera. Nah tapi indigo vera ini bermasalah karena kami harus giling. Nah akhirnya terakhir kami mengembangkan azola. Jadi kami 3 pakan alternatifnya itu sebenarnya boleh dibilang bukan temuan sendiri. Sudah ada orang-orang mengembangkannya. Cuma kami ingin mengintegrasikan. Karena kami punya kolam, ya kami pengen kolam itu juga menghasilkan. Nah azola itu untuk pakan ayam kami. Lalu dedak dan ampas tahunya karena nggak bisa disimpan, ampas tahu kan akan bau, jadi kita fermentasi. Nah dedak kami pakai kalau dia nggak difermentasi ke ayam kurang bagus pertumbuhannya, jadi akhirnya kami melakukan fermentasi ya. Nah jadi sebenarnya selama 10 bulan ini kami banyak melakukan uji coba mana. Nah beberapa sudah kami patenkan begini, ini polanya. Jadi kalau campur katakanlah ampas tahu dengan dedak nggak boleh lebih daripada perbandingan 1 dedak 5 ampas tahu, karena kalau terlalu banyak ampas tahu ayamnya pernah lumpuh. Nah jadi kita akhirnya lihat oh bahaya kalau ampas tahu terlalu banyak dalam porsi pakan ini. Jadi dia harus paling banyak 1,4 atau 1,5. Lebih banyak dedaknya lebih bagus gitu. Tapi pakan pabrikan tetap, karena kita kan proteinnya tidak tercukupi kalau hanya dedak ampas tahu. Jadi sampai hari ini kami berani pakan pabrikan itu 40-50%. Ya kalau di bawah itu masih belum sih gitu. Ya walaupun bisa-bisa saja, tapi takutnya nanti mengganggu pertumbuhan, mengganggu produksi telur. Nah produksi telur kami udah uji cobakan dengan pakan pabrikan hanya 40-50% normal. Nah, jadi nggak mengganggu produksi telur harian dia gitu. Kami pakai dedak, ampas tahu dan azola. Nah kalau ampas tahu kadang-kadang kami nggak dapat ya karena kebanyakan ampas tahu di Bogor sudah di booking sama peternak sapi. Jadi kita bersaing ya. Jadi di sini dapat ampas tahu tuh nggak gampang gitu. Nah jadi kalau nggak ada kami hanya fermentasi dedak. Tapi in case kami dapat ya kami tambahkan ya ampas tahu, kita fermentasi karena dia membuat biaya murah. Karena biaya dedak tetap mahal di Bogor ini, dedak 4.000. Jadi kalau di daerah lain ada dedak 2.000, oh mantap sekali per kilo. Ya, dedak yang bagus ya, karena dedak juga ada yang kualitasnya kan jelek ya, harga murah tapi bukan dari penggilingan padi yang benar gitu. Murah mestinya sih di angka 2.000 ke 3.000. Kalau dedak itu harusnya ya, kalau di sentra-sentra harusnya 2.000 sampai 3.000. Karena kalau udah 4.000 udah mendekati harga pakan pabrik lah gitu. Jauh lebih murah ya, jauh lebih murah. Karena kalau azolanya kan kita anggap gratis karena kita buat kolam sendiri, panen tiap hari. Harus punya kolam dulu, tapi kolamnya kan tidak harus dalam. Dia 20 cm, 15 cm juga udah bisa. Ya jadi hanya untuk nutrisinya dia. Airnya nggak usah diganti. Ya mungkin sekian bulan lah, kalau sudah terlalu padat mungkin baru diganti. Tapi kita nggak pernah, sampai sejauh ini udah hampir berapa ya? Hampir 7-8 bulan mungkin nggak pernah ganti air azola. Saya kasih ikan, karena saya lihat pertumbuhan ikan kalau ada azolanya malah lebih bagus. Kotoran ikan dan sisa pakan itu diserap oleh azola. Gitu. Jadi airnya lebih sehat. Ya kita uji coba dengan gurame kita lebih sehat. Nah, tapi jangan dicampur ya, kalau nggak azolanya dimakan. Jadi kita pisahkan pakai jaring. Pakai waring, kalau enggak nanti azolanya dimakan ikan bukan dimakan ayam gitu. Ya kalau ikan yang kolam air harus mengalir kayak ikan mas, ikan nila tentu nggak bisa ya. Tapi kalau ikan yang air diam ya seperti lele, ya gurame, sepat, tembakang mestinya bisa ya, nggak masalah. Kami sih uji cobanya dengan gurame, ya sepat juga ada, tembakang juga ada tapi nggak banyak ya, hanya contoh-contoh aja. Tapi kalau yang utama kita pakai gurame, dipisahkan pakai waringnya supaya jangan makan azola. Dibandingkan indigo kami lihat dia memang lebih suka kalau kita kasih azola, tapi kan kita ngasihnya nggak terpisah, kita ngasihnya kita racik bareng dengan pakan gitu. Kita pagi panen azola dulu, ya kemudian kita campur dengan pakan
dedak atau ampas tahu yang sudah difermentasi, lalu kita campur dengan pakan pabrik, langsung diberikan pagi. Ya pagi kira-kira jam 7 jam 8 lah ya. Nah sore kita lakukan hal yang sama, panen azola campur dengan pakan-pakan tadi lalu diberikan. Nah jadi sore nih kita masukin, kita kasih makannya di dalam, ayamnya masuk. Kalau siang kita kasih makan di luar, ayamnya keluar. Jadi karena kami umbaran, jadi siang pagi pas kasih makan tuh kita ajak keluar, sore pas masukin ayam kita ajak makannya di dalam. Jadi gitu caranya kita masukin dan mengeluarin ayam. Ya untuk yang pertumbuhan kita kasih di umbar. Tapi kalau yang indukan karena dia harus kawin, kita batasi di kandang koloni. Ya tiap hari panen. Ya kalau ayam KUB kan bertelur tiap hari. Kan ada gantian, yang istirahat ada, yang lagi bertelur ada gitu. Ya dari di sini juga ada sih teman-teman yang beli, yang kenalan-kenalan yang beli. Walaupun di online kita udah iklanin tapi belum ya. Utamanya sih orang-orang yang datang aja ke sini yang tahu. Dari kita jual di sini 2.500 dari kita. Terserah mereka mau jual berapa per butir ya. Karena kita nggak pakai stimulan, kita nggak pakai jadi kita boleh dibilang ayamnya organik lah gitu. Ya, kami di sini ya sebenarnya utamanya sekarang sedang mencari formula pakan yang pertumbuhan ayam bagus, produksi telur bagus, tapi biaya murah. Nah, jadi kalau saya sarankan kalau mau mulai belajar dari sedikit dulu, ya jangan bernafsu ingin banyak dulu, karena begini, yang namanya ternak unggas itu tetap ketergantungannya adalah 70% itu adalah pakan. Ya, jadi mau banyak bisa, tapi biayanya besar sekali. Bila harga pakan naik tiba-tiba, ya kan? Kita pernah waktu awal-awal hanya dalam berapa bulan ya, nggak sampai 2 bulan, 3 kali naik harga pakan. Nah, coba kalau 100% kita tergantung, kita langsung melihat peningkatan harga. Jadi utamanya temukan dulu pakan alternatif di daerah situ apa, berapa harga dedak, bisa nggak tanam azola, ya, ada nggak berapa harga jagung. Ya kami kadang-kadang cek, oh di sana jagung cuma sekian ribu, wah mantap sekali gitu kan. Ya jadi kita perlu sebelum ternak cari pakan-pakan alternatif apa yang ada di situ, lalu mulai uji cobakan dengan skala kecil. Yang pasti pakan alternatif itu sebaiknya difermentasi, ya dedak atau ampas tahu kan itu lebih murah, tetapi untuk meningkatkan nutrisinya ya paling murah caranya difermentasi gitu. Nah itu caranya, tapi tetap bahwa kita perlu pakan pabrik, kecuali kita punya sumber protein sendiri, misalnya ternak keong, ya kan nggak usah pakai pakan pabrik, mungkin keongnya dicaca atau dijadikan tepung atau tepung ikan, nah mungkin boleh. Tapi kalau kami di sini belum ada sumber protein untuk pakan, jadi tetap kita harus pakai pakan dari pabrikan, walaupun jumlahnya mungkin masih 40-50%. Jadi saran saya begitu, siapkan dulu pakan alternatifnya. Masalah beli ayam gampang, ya pakannya dulu, karena beli ayamnya murah, ngasih makannya selama sekian bulan itu yang ini ayam Elba nih, bandel ya. Nah jadi itu yang tidak mudah gitu, membiayai makan ayam tiap hari itu tidak mudah gitu. Jadi kuasai dulu pakan alternatifnya. Karena kalau 100% pakan pabrikan, saya yakin untungnya pasti kecil. Kecuali mau skalanya puluhan ribu. Ya, tapi skala puluhan ribu lain lagi kan persoalannya. Nah, kalau kita peternak rakyat lebih baik pelajari, ya kuasai dulu pakan alternatifnya. Ya, kalau perlu tanam azola. Kami azola jadi gratis karena tiap hari kita bisa panen, ya kan. Nah, jadi mengurangi biaya.